adalah al-ahkam Udah. Saya mohon maaf tadi salah pencet. Afwan tadi salah pencet, jadi saya keluar dari grup ya. Taib. Imam Haramain rahimahullah mengatakan wal ahkamu sab'atun al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Jadi menurut Imam Haramain rahimahullah dalam waraqatnya hukum, maksudnya adalah hukum syar'i itu ada 7 macam. Pertama, apa yang disebut dengan wajib, kemudian mandub, kemudian mubah, kemudian mahdzur yaitu haram, kemudian makruh, kemudian sahih dan batil. Lalu Imam Al-Mahalli mengomentarinya dengan mengatakan fal fiqhu. Jadi karena sebelumnya Imam Haramain menjelaskan kepada kita tentang atau terkait dengan definisi fikih, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah, maka Imam Al-Mahalli menegaskan bahwasanya yang dimaksudkan sebagai fikih itu adalah al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir sab'ah. Jadi yang dimaksudkan sebagai fikih ketika seseorang mengetahui tentang hukum wajib, mengetahui tentang hukum mandub sampai akhir, yaitu sampai terkait dengan apa yang disebut sebagai batil. Nah, itulah yang disebut seseorang disebut sebagai faqih, orang yang mengetahui tentang hukum wajib sampai kemudian tentang hukum batil. Lalu beliau mengatakan ay bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadha ila akhiri as-sab'ah. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang mengetahui bahwasanya perbuatan ini wajib, mandub, mubah dan seterusnya, kata beliau. Baik. Jadi pertanyaan bagi kita, Imam Haramain rahimahullah dalam matannya ini, dalam kitabnya ini mengatakan bahwasanya hukum syar'i itu adalah 7 secara sekaligus. Kenapa beliau tidak membagi sebagaimana pada umumnya jumhur ulama, di mana mereka membagi hukum syar'i itu menjadi 2 bagian. Pertama, hukum taklifi. Yang kedua, hukum wad'i. Nah, Imam Haramain menggabung seluruh hukum taklifi dan hukum wad'i ini dalam satu kalimat yang beliau katakan wal ahkamu, katanya. Dan ahkam syariah ini ada 7.
Dan apakah penyebutan bahwasanya hukum syar'i ini ada 7 merupakan pembatasan? Ini hal yang perlu mungkin kita pahami. Adapun yang pertama, kenapa beliau mengatakan bahwasanya hukum syar'i ini adalah 7, menggabungkan keseluruhannya, maka hukum ini perlu diketahui ketika dia terkait dengan muamalat, maka hukum yang berlaku adalah antara sahih atau antara batil. Jadi ketika dia terkait dengan muamalat, maka hukum yang terkait dengannya adalah sahih atau batil. Ketika dia terkait dengan selain daripada muamalat, maka hukumnya adalah imma dia tolab, yaitu imma dia adalah bentuknya permintaan, yaitu tolab, atau bentuknya adalah takhyir, atau pilihan. Jadi ketika dia terkait dengan muamalat, maka kaitan hukumnya ada 2. Tapi ketika dia di luar daripada muamalat, maka nggak lepas dari 2 kondisi. Kondisi pertama adalah imma dia tolab. Nah, ketika dia tolab, nggak lepas dari 2 kondisi juga. Pertama, tolabnya adalah tolab jazim, tegas. Maka ini disebut sebagai kewajiban. Atau tolabnya ghairu jazim, tidak terlalu tegas, maka ini disebut sebagai mandub. Kemudian tolab yang kedua adalah tolabut tarki. Ini nggak lepas dari 2 kondisi juga. Imma dia meminta tolab tarki ini bentuknya adalah jazim, maka dia menjadi haram. Kalau tolab tarki meninggalkannya ini tidak jazim, maka disebut sebagai makruh. Lepas dari 4 hal ini, ada pilihan yang terakhir, yaitu takhir, yaitu pilihan. Inilah yang dinamakan sebagai mubah. Jadi itulah rahasia kenapa Imam Haramain rahimahullah mengatakan wal ahkamu, maksudnya hukum syar'i sab'atun, ditinjau dari 2 sisi tadi. Bisa saja dia terkait dengan muamalat, maka kaitannya adalah sahih dan batil. Bisa saja selain daripada muamalat, maka kaitannya dengan wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh. Jadi 5 hukum taklifi. Lalu kemudian setelah beliau menjelaskan hukum syar'i ini secara global, beliau kemudian menjelaskan satu demi satu apa sih makna wajib itu. Tapi sebelum itu perlu diketahui makna hukum itu sendiri apa sih? Hukum itu secara bahasa artinya adalah al-man'u, yaitu mencegah, menahan. Dalam istilah hukum itu didefinisikan sebagai itsbatu amrin li amrin au nafyihi anhu. Menetapkan sebuah perkara untuk satu perkara lain atau menafikan. Kalau diterjemahkan, sebenarnya maksud daripada hukum ini adalah kalimat negatif dengan kalimat positif. Kalimat negatif contohnya misalkan Zaidun laisa bitalib, misalkan Zaidun bukanlah seorang
penuntut ilmu. Atau dia kalimatnya adalah positif. Isbatu amrin. Contohnya apa? Zaidun talibun. Nah, ini namanya kalimat positif. Ini hukum. Secara istilah. Tanpa embel-embel. Jadi, adapun kemudian hukum ini dibagi menjadi 3. Ada hukum akli, ada hukum adi, dan ada hukum syar'i. Hukum akli, misalkan contohnya, al-kullu akbaru minal juz'i. Atau al-juz'u laisa akbara minal kulli. Sehingga didefinisi. Oh, kenapa ini suaranya ya? Maaf. Mungkin bisa dimatikan itu. Tolong dimatikan mic-nya supaya tidak mengganggu. Jadi yang pertama, jenis hukum terbagi menjadi 3. Pertama, hukum akli. Hukum akli ini, sebagaimana telah kita contohkan tadi, bisa dalam bentuk kalimat negatif, bisa juga dalam bentuk kalimat positif. Sehingga ulama mendefinisikan hukum akli itu sebagai ma yu'rafu fihi nisbatu bil akli. Ijaban atau salban. Jadi, hukum yang diketahui nisbah padanya dengan akal. Baik itu bentuk kalimatnya positif maupun itu adalah negatif. Misalkan al-kullu akbaru minal juz'i. Ini kalimat positif. Tapi kalau kita katakan al-juz'u laisa akbar minal kulli, ini kalimat negatif. Jadi kaitan antara dua kata tersebut bisa dalam bentuk kalimat positif atau kalimat negatif. Begitu juga yang kedua, hukum syar'i. Atau kita majukan dulu hukum adil. Jadi nisbah antara keduanya diketahui dengan adah atau dengan kebiasaan. Contoh, an-naru muhriqah. Adem, aku butuh banyak adem. An-naru muhriqah. Api itu membakar. Ini nisbahnya antara api dan sifat membakar itu bisa diketahui dengan kebiasaan dengan adat. Kemudian al-hukmu syar'i ini yang ketiga, jenis yang ketiga, khitabullahi al-muta'alliqi khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhyiri aw al-wad'i. Ini definisi yang dikemukakan oleh jumhurul ulama. Sehingga definisi ini mencakup dua hukum syar'i, baik dari sisi taklifi maupun dari sisi wad'i. Jadi ketika beliau mengatakan khitabullahi al-muta'alliqu bi af'ali al-mukallafina bil iqtida. Jadi khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf bil iqtida. Iqtida ini maknanya adalah talab atau takhir, maksudnya adalah mubah karena ma khuyyira al-mukallaf fi fi'lihi aw tarkihi. Itulah yang dinamakan takhir. Awil wad'i,
Maaf, suara saya sudah sampai? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oh, berarti tadi sempat terputus di mana ya? Sampai bitakhir, Ustaz. Mubah. Ah. Sebentar, tadi saya jadi mana tadi? Baik. Jadi Imam Haramain tadi sampai mana ya? Saya jadi lupa juga. Masnya. Hukum pengertian hukum syar'i, Ustaz. Hukum syar'i, Ustaz. Hukum syar'i. Pengertian hukum syar'i. Oh, hukum syar'i. Oke. Jadi hukum syar'i, hukum secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Tadi saya jelaskan, hukum akli, di mana nisbahnya bisa diketahui dengan akal, baik itu kalimatnya adalah positif maupun negatif. Kemudian hukum adi yang nisbahnya diketahui dengan hukum adat yang berlaku atau sunnatullah yang berlaku. Kemudian hukum syar'i didefinisikan oleh ulama sebagai khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i aw at-takhiri aw al-wad'i. Jadi hukum syar'i itu adalah khitabullah yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Bentuk khitab tersebut kadang bentuknya adalah iqtida, yaitu tolab, atau at-takhir, yaitu pilihan, atau al-wad', yaitu sebagai bentuk alamat, tanda. Yang terkait dengan iqtida tadi kita telah jelaskan di awal, yaitu 4 hukum: wajib, mandub, haram, makruh. Sedangkan takhir yaitu mubah dan wada'. Disebutkan oleh Imam Haramain hanya 2 hal saja, yaitu sahih dan fasid atau batil. Padahal hakikatnya wada', karena dia sebagai bentuk alamah kepada sebuah hukum, dijelaskan oleh para usuliyin, di antaranya adalah sabab, kemudian syarat, kemudian mani', kemudian juga illah, kemudian juga ada yang disebut sebagai azimah dan rukhsah. Tapi karena Imam Haramain rahimahullah tidak menyinggung masalah tersebut, barangkali beliau menyebutkan 7 hukum ini secara general saja, ditinjau biasa yang orang gunakan, perlukan ketika berbicara tentang ibadat, nggak lepas dari 5 hukum tadi. Ketika berbicara tentang muamalat, nggak lepas dari 2 hukum tadi. Dan ini cocok bagi untuk mubtadi'in. Sekalipun tidak diingkari bahwasanya bisa untuk diambil manfaatnya, sebagaimana telah kita sebutkan, bagi yang muntahin atau mutawassitin, kelas menengah atau yang kelas yang sudah kelas tinggi lah. Baik, lalu beliau mengatakan, memulai dengan mengucapkan al-wajib. Al-wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub, kata beliau. Wajib ditinjau dari sifatnya wujub, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Beliau mengatakan definisi daripada wajib ini adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini definisi beliau melihatnya dari sisi asar, dari sisi akibat yang akan diperoleh oleh orang yang melakukan perbuatan wajib ini. Jadi definisi beliau ini merupakan definisi yang melihat akibat yang akan diperoleh ketika seseorang melakukan perbuatan ini.
bukan menjelaskan tentang hakikat wajib itu sendiri. Kalau kita mau mendefinisikan hakikat wajib, maka kita mengatakan ma talaba syari'u fi'lahu talaban jazima. Ma talaba syari' fi'lahu talaban jazima. Jadi yang diminta oleh syari' melakukannya. Yaitu perintah yang diminta oleh syari' untuk dilakukan. Dan perintah ini bersifat apa? Talaban jaziman, yaitu tegas, mengikat. Tidak ada yang namanya tawar-menawar. Inilah yang dinamakan sebagai wajib. Ini hakikat. Adapun secara bahasa, antum telah sama ketahui bahwasanya kata wajib ini diambil dari kata wajabah. Jadi mustaq, pecahan dari kata wajabah. Yang artinya dalam bahasa adalah as-suqut, yaitu jatuh. Dan lazim daripada makna jatuh adalah al-luzum, yaitu menempati. Makanya dalam Al-Quran, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Maksudnya adalah saqatat. Badan hewan kurban tersebut. Yaitu apa? Unta yang disembelih. Lalu beliau mengatakan wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Di sini kok tiba-tiba beliau mengatakan cukup katanya untuk menunjukkan kebenaran adanya hukuman tersebut terjadi pada seorang yang ahli maksiat dan yang lainnya diampuni katanya. Berarti ada iskal di sini. Seolah ada orang mengatakan kepada beliau, baik, tadi definisi yang dimukakan oleh Imam Haramain ini bahwasanya orang kalau melakukan perbuatan tersebut maka akan mendapatkan pahala. Ketika dia meninggalkan maka akan mendapatkan hukuman. Padahal tidak mesti orang yang meninggalkan kewajiban itu mendapatkan hukuman dan bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memastikan orang tersebut pasti mendapatkan hukuman, maka definisi yang dikemukakan ini adalah definisi yang tidak jami' katanya. Karena apa? Dia tidak memasukkan seluruh juz'iyat atau individual yang seharusnya masuk. Maka beliau mengatakan demikian, menjawab i'tirad tadi atau sanggahan tadi atau iskal tadi dengan mengatakan cukup katanya untuk menunjukkan kebenaran hukuman tersebut terjadi pada seorang saja dari orang yang bermaksiat sekalipun yang lainnya itu dimaafkan. Ini jawaban beliau yang pertama. Lalu beliau kedua mengatakan dan bisa saja wa yajuzu an yurida wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi. Dan bisa saja maksudnya adalah wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi, yaitu terjadi berakibat akan mendapatkan hukuman karena seseorang meninggalkan apa yang menjadi kewajiban atasnya. Jadi yatarattab di sini maksudnya lah istihqaq. Dia berhak, cuman belum tentu hukuman tersebut jatuh pada dirinya. Karena bisa saja dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa yu'aqabu ala tarkihi maksudnya adalah wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Yaitu dia berhak mendapatkan hukuman karena meninggalkan. Tapi orang yang berhak belum tentu betul-betul terjadi hukuman tersebut kepadanya. Sehingga dengan demikian iskal atau i'tirad terhadap definisi yang disebutkan tidaklah
merusak definisi tersebut. Kama abbara bihi ghairuhu fala yunafi al-afwa, katanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh selain beliau, fala yunafi al-afwa, sehingga tidak menafikan adanya pengampunan bagi orang yang meninggalkan tersebut. Lalu wajib ini memiliki beberapa nama. Di antara nama yang populer adalah al-fardu, al-maktubu, kemudian al-hatmu, al-lazimu. Ini di antara makna atau nama-nama yang sepadan dengan makna wajib. Jadi kalau antum mendapatkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, begitu juga misalkan ayat faradallahu lakum tahillata aymanikum, dan seterusnya. Lalu mungkin akan jadi pertanyaan bagi antum, apakah ada perbedaan antara lafal fard dan wajib? Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya sama. Baik dia dalilnya bersifat qat'i ataupun dhanni, sepanjang dia mengandung makna wajib untuk diwujudkan, dilakukan, maka perbedaan penyebutan itu tidak berpengaruh, kata beliau. Mau disebut fardu, mau disebut sebagai wajib, sama saja. Yang penting tujuannya satu, yaitu wajib untuk dilaksanakan. Mau penyampainya itu bentuknya mutawatir, mau penyampainya itu bentuknya ahad, tidak pengaruh. Yang penting isinya adalah wajib untuk dilaksanakan. Namun Hanafiyah mengatakan enggak. Beda antara farduan dan wajib. Fardu itu ketika hukumnya sabit, ketika sumber hukumnya dari yang bersifat qat'i. Sedangkan wajib ketika hukumnya bersumber dari tariq atau cara yang dhanni. Ini menurut Hanafiyah. Lalu jadi pertanyaan kita, apa jenis khilaf antara Hanafiyah dengan jumhur? Apakah perbedaan keduanya itu semata-mata hanyalah perbedaan lafal, sebagaimana klaim daripada Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan semata-mata ini, wahai Hanafiyah, Anda maksud dari fardu wajib dilaksanakan kan? Kata beliau. Begitu juga wajib dilaksanakan kan? Tapi kalau seandainya tujuannya satu, maka tidak masalah. Perbedaan penyebutan mau dinamakan fardu maupun wajib itu sama saja ketika tujuannya sama, kata beliau. Tapi Hanafiyah mengatakan enggak bisa, wahai jumhur. Ada perbedaan antara keduanya. Ini namanya khilaf ma'nawi. Ada perbedaan yang mendasar. Perbedaan dari sisi asar, akibat, dan juga dari sisi hukum, katanya. Jadi nggak bisa dengan mudah mengatakan la musyahhata fil istilah. Nggak bisa, kata Hanafiyah. Contoh misalkan, dari sisi asar, akibat yang ditimbulkan. Kami menghukumi orang yang menolak sebuah hukum fardu, katanya, dengan jatuhnya dia dalam kekufuran. Artinya, kita keluarkan dia dari Islam. Itu kalau seandainya dia menolak hukum fardu. Karena dia seolah menolak hukum yang bersumber dari
yang qat'i, dari jalan yang qat'i. Maka orang seperti ini bisa dikeluarkan dari Islam, kata Hanafiyah. Asarnya beda. Adapun kalau jalannya adalah dhanni, maka kita tidak keluarkan dia dari Islam karena ada syubhat di sana. Makanya tudra'ul hududu bisyubuhat, kata. Jadi hudud itu kadang bisa ditolak dengan adanya syubhat sedikit saja, itu bisa menjadi alasan untuk tidak ditegakkannya sebuah had. Nah, kenapa kita tidak menghukumi orang yang mengingkari hukum wajib menjadi kafir? Kenapa? Karena ada syubhat di dalamnya, kata Hanafi. Adapun dari sisi hukum, ada perbedaan dari sisi hukum. Buktinya katanya, ketika pelaksanaan haji, dalam pelaksanaan haji itu wajib dengan fardu sama apa? Tidak. Beda kan katanya. Ketika seseorang meninggalkan fardu, maka ibadah hajinya nggak sah. Tapi ketika dia meninggalkan wajib, maka bisa untuk disempurnakan atau diganti dengan membayar dam. Ini menunjukkan bahwasanya antara wajib dan fardu itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Ini menurut siapa? Menurut Hanafiyah. Baik. Lalu kita masuk kepada definisi yang kedua, wal mandubu. Namun sebelum itu ada hal yang saya tadi lupa, ma yusabu ala fi'lihi. Berarti perbuatan ini ketika dilakukan akan diberikan ganjaran. Maka dipahami dari ini, yang kalau dilakukan akan mendapatkan dosa, maka yang keluar dari definisi ini adalah apa? Haram. Makruh. Begitu juga mubah. Karena kalau haram, melakukan dapat dosa. Sedangkan wajib melakukannya dapat pahala. Makruh, melakukannya dia tidak mendapatkan dosa. Mubah juga ketika dia melakukannya tidak mendapatkan pahala. Jadi ketika Imam Haramain mengatakan mayusabu ala fi'lihi, keluar dari definisi ini tiga hal tadi. Haram, makruh, dan mubah. Kemudian beliau mengatakan wa yu'aqabu ala tarkihi, mendapatkan hukuman karena sebab meninggalkan. Maka keluar di sini adalah mandub, begitu juga mubah. Baik, lalu beliau masuk pada hukum yang kedua, di bawah wajib. Wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi, ditinjau dari sifat nadabnya. Beliau katakan ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini definisi Imam Haramain tentang mandub. Mandub dari sisi bahasa artinya al-mad'u. Diambil dari kata nadaba, yaitu da'a yad'u da'watan atau du'a. Doa. Adapun dari sisi istilah didefinisikan oleh Imam Haramain sebagai ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ma yusabu ala fi'lihi. Berarti dari sisi ini dia ada kesamaan dengan wajib. Jadi persamaan antara mandub dan wajib. Wajib orang melakukannya maka akan mendapatkan pahala. Begitu juga mandub, ketika dia melakukannya maka akan mendapatkan pahala. Tapi ada syarat yang mesti dipenuhi. Ketika orang melakukan kewajiban atau ibadat hingga dia mendapatkan pahala adalah mesti diniatkan ibadah. Harus menghadirkan niat taqarrub atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika ini tidak ada, maka perbuatan tersebut bisa benar, bisa juga dianggap terlaksana tapi tidak mendapatkan pahala. Kalau sholat tanpa niat, maka nggak sah dari awal. Tapi kita berinfak kepada anak istri, itu wajib. Tapi kalau dia tidak niat, infaknya terjadi, tapi artinya kewajibannya telah gugur, cuman dia tidak akan mendapatkan pahala. Ma yusabu ala fi'lihi, ini ada kesamaan antara mandub dan wajib. Perbedaan antara keduanya letaknya di bait yang setelahnya. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kalau wajib meninggalkan akan diancam mendapatkan hukuman. Sedangkan mandub, orang yang meninggalkannya tidak mendapat ancaman hukuman. Nah, dari perkataan beliau mazhabu ala fi'lihi berarti yang keluar apa? Sama kayak wajib tadi, yaitu haram, makruh, kemudian juga mubah. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dari sisi ini dia sama dengan mubah juga. Cuma dari wala yu'aqabu ala tarkihi, maka dia berbeda dengan wajib. Yang keluar dari sini adalah wajib. Lalu mungkin akan jadi pertanyaan antum semua. Mandub ini kan punya berbagai macam nama. Kadang disebut sebagai mustahab, kadang disebut sebagai nafilah, kadang disebut sebagai sunnah, kadang disebut sebagai raghibah, kadang disebut sebagai fadilah, kadang disebut sebagai nafilah atau tatawwu'. Ini nama-nama daripada mandub. Jadi banyak sekali. Nah, menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan daripada nama-nama ini. Namun sebagian ada yang membedakan. Contoh, misalkan ada yang mengatakan sunnah ini. Kalau sunnah itu katanya apa yang didawamkan oleh Rasulullah SAW dan diperintah untuk melakukannya. Namun perintahnya tidak bersifat wajib. Dan biasanya perbuatan ini akan ditampakkan oleh Rasulullah SAW dalam halayak ramai. Nah, ini disebutkan sebagai sunnah. Adapun tatawwu katanya, bias apa yang dipilih, jadi apa yang menjadi pilihan mukallaf itu sendiri dari wirid-wirid yang ingin dia baca. Misalkan dia ingin baca misalkan wirid tertentu, dia pilih dari banyak wirid-wirid yang atau zikir dari Nabi SAW, dipilih oleh dia. Nah, ini tatawwu'. Adapun raghibah, ini biasanya yang perbuatan yang dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan dengan menyebut keutamaannya dan ganjaran yang akan diperoleh oleh orang yang melakukannya. Ini disebut sebagai raghibah. Sedangkan nafil atau nafilah itu didefinisikan sebagai perbuatan yang diumumkan atau diproklamirkan oleh Nabi SAW bahwasanya dalam perbuatan itu ada ganjaran tanpa memerintahkan untuk melakukannya dan juga tanpa memerintahkan untuk melakukannya secara berkesinambungan dan juga tanpa melakukan targhib, menganjurkan untuk melakukannya. Jadi semata Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya perbuatan ini adalah mengandung pahala ini, tapi tidak diperintahkan untuk melakukannya,
tidak juga untuk terus berkesinambungan melakukannya, dan juga tidak memotivasi terus-menerus tentang hal tersebut. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan mandub, fadilah, dan apa satu lagi? Mustahab. Ini definisinya sama. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi mandub, fadilah, mustahab, ini derajatnya sama, tidak ada perbedaan. Ini kalau kita mau merinci apa yang disebutkan oleh ulama terkait dengan perbedaan nama. Mohon maaf, suaranya tolong dimatikan. Baik. Nau'ul khilaf, jenis khilaf yang terjadi di kalangan ulama terkait dengan perbedaan nama ini dari mustahab, sunnah, mustahab, tatawu, dan seterusnya. Menurut jumhur ulama, perbedaannya itu hanyalah bersifat lafzi saja. Namun menurut Malikiyah, tidak, perbedaannya maknawi. Menurut Malikiyah. Lalu beliau mengatakan wal mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahah. Mubah ditinjau dari sisi sifat ibahahnya, ma la yusabu ala fi'lihi. Ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Lalu Imam Al-Mahalli mengomentari, menjelaskan maksud daripada definisi Imam Haramain ini, ma la yata'allaqu bi kullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wa la iqab. Jadi maksud daripada perkataan beliau, mubah ini adalah ma la yusabu ala fi'lihi, yang tidak ada wa tarkihi, katanya, tidak mendapatkan pahala orang melakukan maupun meninggalkannya. Enggak dapat. Begitu juga tidak dihukum ketika orang melakukannya maupun meninggalkannya. Maksudnya apa sih, kata beliau? Beliau pertegas lagi, maksud daripada dua ungkapan ini adalah ma la yata'allaq bi kullin, yang tidak terkait. Jadi setiap dari perbuatan atau meninggalkan, dia melakukan maupun meninggalkan, keduanya itu tidak terkait sama sekali dengan apa? Dengan pahala maupun dengan iqab, yaitu hukuman. Ini mubah. Lalu beliau mengatakan ma la yusabu ala fi'lihi, berarti yang keluar di sini wal tarkihi adalah ma la yusabu ala fi'lihi, yang keluar apa? Wajib. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah mandub. Kenapa? Karena orang kalau melakukan kewajiban tentunya dengan niat, begitu juga mandub, maka dia akan mendapatkan pahala. Begitu juga ala tarki, yang keluar ma la yusabu ala fi'lihi wa tarki, yang keluar adalah haram. Kalau haram yusabu ala tarkihi. Begitu juga makruh yusabu ala tarkihi. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Maka yang keluar di sini adalah wajib. Wala yu'aqabu ala tarkihi, yang keluar di sini adalah wajib. Baik, mubah merupakan hukum syar'i sebagaimana yang telah antum ketahui. Sebagian
ulama menganggap bahwasanya mubah ini dikeluarkan dari hukum syar'i saja katanya. Kenapa? Karena mubah ini hukum pada umumnya itu ada dua, iqtida atau wada katanya. Dan mubah ini la talaba fi, enggak ada perintah untuk melakukannya, maka dia enggak masuk dalam hukum taklifi, juga tidak masuk dalam hukum hukum wadai. Tapi mayoritas ulama mengatakan enggak, mubah ini termasuk hukum syar'i. Dia bukan hukum akli. Sebagian ulama lain mengatakan mubah ini termasuk hukum akli. Tapi yang sahih adalah mubah ini termasuk hukum syar'i. Karena ulama membagi dua hukum mubah ini. Ada yang sifatnya mubah, yaitu syar'i, ibahah syar'iyah. Ada juga ibahah akliyah. Jadi ibahah syar'iyah itu diketahui hukumnya dari sisi syari'. Jadi kalau syari' mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Nah, ini kita ketahui hukumnya dari syari'. Adapun kalau hukumnya tidak diketahui dari syari' tapi diketahui dari sisi akal, belum datang syari'. Ini misalkan ada sesuatu yang manfaat. Namun tidak ada dalil secara spesifik mengatakan bahwasanya boleh atau tidak melakukan hal tersebut atau menggunakan hal tersebut, baik itu perbuatan maupun benda gitu. Nah, ini bisa diketahui dengan akal. Nah, ini bisa kita sebut dengan istishabu an-nafyi al-asli atau al-adam al-asli, yang kemudian dijadikan ulama sebagai kaidah yang disepakati. Lalu kemudian beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang wajib, mandub, mubah, beliau masuk kepada sisi yang kedua, yaitu sisi di mana seseorang diminta untuk meninggalkan. Kalau tadi yang pertama, yaitu wajib dan mandub, sisi yang kita diminta untuk melakukan. Kalau mahdzur dan makruh, sisi di mana kita diminta untuk meninggalkan. Lalu mubah posisinya di mana? Dia tidak masuk sisi yang pertama, juga nggak masuk sisi kedua katanya. Maka sebagian ulama mengatakan mubah ini mendingan nggak usah dimasukkan dalam hukum taklifi. Karena makna taklif nggak ada sedikit pun pada mubah. Jadi dia dimasukkan dalam hukum taklifi ini mimbabi musamahah saja katanya. Ya udah sebagai pelengkap aja dah. Mahdzur ini diambil dari kata al-hadru. Al-hadru yang artinya al-man'u. Diambil dari kata hadara. Yang artinya al-man'u, mencegah, melarang. Dan ini adalah istilah yang banyak digunakan oleh fuqaha maupun usuliyin. Ketika mereka menyebutkan nama sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan, maka mereka lebih senang menggunakan kalimat mahdzur ini. Adapun bahasa Quran lebih menggunakan haram. Bahasa haram. Ini bahasa Quran maupun bahasa hadis pada umumnya. Lalu beliau mendefinisikan mahdzur ini ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Jadi kalau orang ingin mendapatkan pahala ketika dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, maka mesti menghadirkan niat. Maksudnya imtithalan li amrillah. Dia melakukan hal tersebut semata-mata karena Allah. Artinya dia niat meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'aqabu ala tarkihi wa ala fi'lihi, dan mendapatkan hukuman kalau dia melakukan larangan tersebut. Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi
ketika Imam Harun mengatakan mayusabu ala tarki, yang keluar di sini apa? Wajib. Ya enggak? Begitu juga mandub. Maaf, ya mandub. Begitu juga mubah. Karena wajib bertentangan dengan haram. Mayusabu ala tarki. Ini malah yu'aqab ala tarki kalau wajib. Kalau mandub la yu'aqab ala tarki. Begitu juga mubah. Jadi ketika Imam Haram mengatakan mayusabu ala tarkihi, yang keluar di sini adalah wajib, mandub, dan mubah. Kemudian beliau mengatakan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dihukum karena dia melakukannya. Yang keluar juga apa? Wajib keluar. Begitu juga mandub keluar, makruh juga keluar. Kalau makruh itu kan la yu'aqab ala fi'lihi. Begitu juga mubah. Jadi 4 hukum syar'i isi ini keluar dari perkataan beliau wa yu'aqabu ala fi'lihi. Lalu jadi pertanyaan, apakah haram ini punya nama atau enggak? Iya. Haram ini punya banyak nama. Di antara namanya adalah al-mamnu'. Di antara namanya adalah al-ism, dosa misalkan. Al-zambu, ini juga namanya. Al-mutawa'adu alaihi, al-haraj, al-qabih, al-mazjuru anhu, al-fahishah, al-ma'siyah. Ini semua merupakan ungkapan menunjukkan kepada makna satu, yaitu makna haram. Lalu beliau mengatakan wal makruhu min haitsu wasfuhu bil karahah ma yusabu ala tarkihi imtisalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi makruh ini ditinjau dari sifat, dia disifati sebagai karaha, katanya ma yusabu ala tarki, yang dari sisi sini dia sama dengan haram, yaitu ma yusabu ala tarki, mendapatkan ganjaran ketika seseorang mukallaf meninggalkannya. Dari sisi ini dia sama dengan haram, tapi dengan syarat imtisalan, harus dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan dia tidak dihukum karena melakukannya. Dari sisi ini dia berbeda dengan haram. Jadi yakhruj bihi al-haram. Kalau haram tadi melakukan maka akan dapatkan dosa, sedangkan makruh ketika orang melakukannya maka dia tidak akan mendapatkan dosa atau la yu'aqabu ala, tidak akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut. Baik. Kita masuk yang kedua. Ini sisi yang pertama yang terkait dengan ibadat, yang bukan terkait dengan muamalah. Maka akan disusupi oleh hukum-hukum yang 5 ini. Adapun jika terkait dengan muamalat, maka akan disusupi atau disusupi dengan 2 hukum ini. Bahkan sebagian ibadah pun mungkin untuk disusupi oleh 2 hal ini. Pertama, was-sahihu, hukum yang terkait dengan sahih. Min haitsu wasfuhu bisihhah, kata beliau, dilihat dari atau ditinjau dari sifat sihahnya, ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi, kata beliau.
ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi bi an istajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an 'aqdan kana aw ibadah. Beliau mengatakan ma yata'allaqu bihi, yang terkait. Jadi nufudh itu artinya terlaksana, tercapai. Maksud yang diinginkan. Jadi ketika maksud yang diinginkan telah tercapai, maka itulah yang dimaksudkan sebagai sahih. Wa yu'taddu bihi, katanya. Dan juga dianggap, dibenarkan. Adapun nufudh ini terkait dengan perbuatan si mukallaf. Adapun i'tidad wa yu'taddu bihi ini terkait dengan hukum syara'. Jadi legalitas yang disebutkan atau dikeluarkan oleh syara'. Contohnya katanya beliau, bi an istajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Seperti ketika seseorang telah memenuhi syarat atau rukun yang memang dibenarkan menurut syara'. Baik itu dalam bentuk akad, yaitu dalam bentuk muamalah, transaksi, atau itu adalah bentuknya ibadah. Ketika seseorang telah memenuhi rukun dan syarat yang dianggap menurut syarat dalam akad ataupun dalam ibadah, maka akad tersebut bisa dihukumi sebagai akad yang sah. Atau ibadah tersebut dihukumi sebagai ibadah yang sah. Contoh misal, jual beli. Ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi, rukunnya telah terpenuhi, kemudian tercapai daripada niat atau maksud daripada jual beli tersebut, yaitu kepemilikan, perpindahan barang ke yang lain dengan seseorang memiliki hak untuk berlaku atau melakukan apapun pada barang tersebut, maka transaksi itu dianggap sebagai transaksi yang sah dan benar menurut syara'. Begitu juga ibadah. Ketika telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka bisa dihukumi bahwasanya ibadah tersebut sah. Lalu ukuran ibadah dianggap sah itu seperti apa? Yaitu masa qada bihil qada, katanya. Ketika qada, kewajiban untuk qada itu menjadi gugur. Jadi ketika kewajiban qada itu menjadi gugur, maka itu pertanda bahwasanya ibadah yang dilakukan itu adalah cukup atau dianggap sebagai sah. Mungkin sedikit latifah di sini. Kalimat disebutkan oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah, bahwasanya kalimat sahih pada sebuah ibadah itu hampir tidak pernah digunakan oleh syari'. Tapi yang sering digunakan oleh syari' adalah makna ijza'. Tujzi' kata, tujzi'. Jadi makna ijza' ini yang sering digunakan oleh syari' di dalam kalimat-kalimatnya atau dalam ungkapan-ungkapannya. Namun Imam Zarkashi kemudian menjawab, makna sihha ini sebenarnya semakna dengan makna ijza', kata beliau. Baik, wal batilu min haitsu wasfuhu bil butlani.
ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. Jadi batil maknanya sama dengan fasid menurut jumhurul ulama. Kecuali indal Hanafiyah. Kalau Hanafiyah menganggap bahwasanya ada perbedaan antara batil dengan fasid. Dia bermakna batil ketika ma syuri'a asluhu, katanya. Ma lam yushra' asluhu. Wala wasfuhu, katanya. Ini menurut Hanafiyah. Jadi, kalau dia tidak disyariatkan, baik dari sisi asalnya maupun wasfnya, maka ini perbuatan tersebut dianggap batil. Misalkan jual beli khamar, zina misalkan, jual beli khamar, atau misalkan jual beli sesuatu yang ada dalam kandungan. Ini semuanya masuk dalam kategori jual beli batil menurut Hanafiyah. Nah, yang dimaksudkan fasid di sini menurut Hanafiyah ketika ma syuri'a asluhu wa lam yushra' wasfuhu, katanya. Ya asalnya ada, cuman dari sisi wasfnya tidak disyariatkan. Contohnya misalkan dalam jual beli ribain. Riba. Pada hukum asalnya antum misalkan tukar menukar satu dengan yang lain, itu kan tidak masalah. Menukar 1 dinar dengan 1 dinar itu tidak masalah. Yang jadi masalah ketika 1 dinar itu ditambah dengan persyaratan. Nah, di sini menurut Hanafiyah ini adalah ada wasaf zaid di sini katanya. Ada sifat tambahan di sini. Nah, ini lam yusyra' bihi. Ini tidak disyariatkan. Maka mungkin menurut Hanafiyah ini, ketika dia asalnya disyariatkan, namun wasafnya tidak disyariatkan, mungkin wasafnya ini untuk digugurkan tanpa menggugurkan asal akadnya atau tanpa menggugurkan asal transaksinya. Jadi kalau ada orang, misalkan kalau antum minjem uang di bank 20 juta, diwajibkan mengembalikan 25 juta, menurut Hanafiyah ini sah transaksinya, asal transaksinya, adapun kelebihan yang diminta dari antum itu nggak usah dibayar. Siapa yang mau ngasih nanti? Oh. Baik. Lalu beliau mengatakan ma la yata'allaqu bihin nufudhu. Jadi batil itu adalah jadi tidak tercapai. Ma la yata'allaq bihin nufudh, tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dari sebuah akad maupun sebuah ibadah. Lalu beliau mengatakan bi an lam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an. Tidak terpenuhi syarat-syarat atau rukun yang berdasarkan syarak. Baik itu adalah dalam transaksinya, baik itu dalam ibadahnya, semua itu tidak tercapai, maka bisa dihukumi bahwasanya perbuatan tersebut adalah batil ataupun fasid menurut mayoritas ulama. Wal aqdu, kata beliau, lalu beliau di sini menjelaskan perbedaan antara akad dan ibadah. Jadi sifat nufud dan i'tidad ini katanya mungkin untuk disifati bagi sebuah transaksi. Wal aqdu yattasifu bin nufudhi wal i'tidad. Dari sisi orangnya, misalnya dari nufudh ini kan terkait dengan perbuatan orang. Wal i'tidad itu terkait dengan legalitas syar'i. Ini mungkin pada sebuah akad. Tapi kalau ibadah,
dia biasanya dikhususkan dengan iktidad yang punya legalitas dari syariat berdasarkan istilah ahli syariat. Baik, kita masuk pada penjelasan yang selanjutnya terkait dengan fi bayani makna al-ilmi wal-dhanni wasyak. Jadi kita setelah menjelaskan tentang hukum syar'i, baik itu yang terkait dengan hukum taklifi maupun hukum wad'i, sekarang kita dibawa oleh Imam Haramain untuk mengetahui daripada definisi fikih itu atau kaitan fikih dengan ilmu. Apakah dia artinya satu atau berbeda? Maka beliau mengatakan wal fiqhu, kata Mahali, bil makna syar'i, fikih dalam makna syar'i. Jadi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ini maksudnya. Jadi fikih di sini maksudnya adalah maknan khas. Akhassu minal ilmi. Maknanya lebih khusus daripada ilmu. Jadi kalau bisa kita katakan fikih di sini adalah naw', sedangkan ilmu adalah jins. Kalau jins tentunya dia mencakup beragam hakikat. Tidak hanya satu hakikat saja, tapi mencakup maqulun kulli ala haqa'iq ala kathirin fi haqa'iq mukhtalifah. Jadi makna kulli yang mencakup banyak hal pada hakikat yang berbeda-beda. Berbeda dengan naw'. Kalau naw' maqulun kulli, tapi pada haqa'iq ala kathirin banyak hal, namun fi haqiqatin wahidah. Hakikatnya cuma satu. Tapi individualnya banyak gitu. Jadi fikih, ketika orang mengatakan fikih ini naw', di bawahnya fikih ini individualnya banyak sekali. Lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi. Kenapa katanya? Karena ilmu ini berlaku juga untuk ilmu nahwu dan selainnya. Tidak hanya terbatas kepada ilmu fikih saja, tapi juga berlaku kepada ilmu nahwu, kepada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kimia, fisika, dan seterusnya. Semuanya. Lalu beliau menjelaskan perbedaan antara keduanya, antara fikih dengan ilmu. Fakullu fiqhin ilmun. Setiap fikih itu adalah ilmun. Walaysa kullu ilmin fiqhan. Dan tidak setiap ilmu itu adalah fikih. Lalu alaqah antara keduanya bagaimana? Hubungan antara keduanya seperti apa? Hubungan antara fikih dengan ilmu ini adalah hubungan umum khusus mutlak. Hubungan umum khusus mutlak. Di mana fikih ini masuk dalam ilmu. Tapi ilmu ini tidak masuk kepada fikih. Dalam artian dia tidak hanya masuk pada fikih, juga kepada yang lainnya. Jadi dia dari sisi umum, iya. Umum ilmu. Khusus yaitu fikih. Ini nau'nya. Ilmu ini adalah jinsnya. Jadi hubungan antara fikih dengan ilmu itu adalah umum khusus mutlak. Lalu beliau menjelaskan kepada kita, setelah menjelaskan tentang perbedaan antara fikih dengan ilmu, kita dibawa oleh beliau, jadi pertanyaan buat kita, lalu apa itu ilmu? Bisa nggak ilmu itu untuk didefinisikan? Kalau kita melihat dari perbuatan musannif dalam kitabnya ini, beliau menganggap bahwa ilmu ini mampu untuk didefinisikan.
Namun dalam kitab beliau yang lain seperti Burhan, beliau menganggap bahwa ilmu ini sangat sulit untuk didefinisikan, katanya. Bahkan ada yang mengatakan ilmu ini tidak mungkin untuk didefinisikan. Kenapa? Karena dengan apa kita mendefinisikan ilmu? Kalau kita mendefinisikan ilmu dengan ilmu itu sendiri, maka ini namanya daur. Jadi mengulang-ulang gitu saja, katanya. Kita nggak akan tahu nama ilmu kecuali dengan ilmu. Dan kita tidak akan tahu dengan definisi ilmu kecuali dengan ilmu. Definisi ilmu kita tidak tahu kecuali dengan ilmu. Jadi had nggak mungkin kita kecuali dengan mahdud. Mahdud nggak mungkin kita pahami kecuali dengan had. Jadi muter, ini namanya daur, katanya. Atau bi ghairil ilmi, mustahil, katanya. Bagaimana kita mendefinisikan ilmu dengan sesuatu yang bukan dengan ilmu? Ini makin parah lagi, katanya. Sehingga mereka mengatakan jadi ilmu itu daruri. Kalau antum, jadi udah otomatis saja seperti itu, katanya. Nggak usah didefinisikan, ya ilmu-ilmu, gitu. Tapi mayoritas ulama berusaha untuk mendefinisikan ilmu. Nah, seperti yang disebutkan oleh Imam Haramain di sini. Ilmu itu ma'rifatul ma'lumi, kata beliau. Ay idraku ma min sya'nihi an yu'lama ala ma huwa bihi fil waqi'i. Ka idrakil insani bi annahu hayawanun natiq. Coba perhatikan. Beliau menggunakan di sini ma'rifatul ma'lum. Ma'lum ini berarti objek ilmu itu sendiri. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi, itu aslinya. Tapi beliau kemudian definisikan makna ma'rifah di sini. Idraku ma min sya'nihi an yu'lam. Itu ma'rifatul ma'lum. Jadi mengetahui sesuatu yang sepatutnya memang harus diketahui. Nah, beliau di sini seolah memberikan makna secara mutlak. Di sesuatu baik itu yang ada di atas langit, di bumi, bawah tanah, di dalam lautan. Jadi kalau seseorang sesuatu yang sepatutnya diketahui lalu tidak diketahui, maka itu dikatakan jahil. Jadi kalau ma'lum berarti alim. Kalau dia tahu berarti dikatakan alim, bukan jahil, kan gitu. Sehingga beliau mengatakan ma'rifatul ma'lum maksudnya idrak. Ma min sya'nihi an yu'lam. Mengetahui sesuatu yang sepatutnya harus diketahui, katanya. Mafhumnya, kalau seandainya mengetahui sesuatu yang tidak sepatutnya untuk diketahui, maka tidak boleh seseorang dikatakan sebagai orang yang jahil. Karena memang dia nggak sepatutnya dia tahu gitu. Nah, mengetahui objek ini harus seperti apa? Apakah sesuai, harus korelasi antara makna zihni, wujud zihni dengan wujud khariji. Sehingga ini bisa dikatakan ilmu. Beliau mengatakan idraku ma min sya'nihi an yu'lam. Idrak di sini kan terkait dengan makna zihni. Makna yang terlintas dalam pikiran antum. Jika antum misalkan membayangkan insan. Insan itu maknanya seperti ini dalam pikiran. Ini idrak ma min. Ini masih, lalu ketika beliau mengatakan alama huwa bihi fil waqi', sesuai dengan yang ada pada realitas, maka ini sudah menjadi wujud khariji. Ketika keduanya, apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam kenyataan itu sama, maka itulah yang dikatakan sebagai ilmu. Maka beliau katakan kaidrakil insan bi annahu hayawanun natiq. Misalkan dalam pikiran antum ini, insan ini adalah hayawanun natiq. Ini kan dalam pikiran. Lalu dilihat dalam kenyataan. Oh iya, ternyata betul. Insan ini adalah hayawanun natiq. Dia merupakan makhluk yang berpikir. Yang diterjemahkan hayawanun natiq, yaitu bicara. Enggak.
Hewan pun bisa bicara gitu. Jadi natik di sini maksudnya adalah berpikir. Baik. Lalu beliau mengatakan lawan daripada ilmu ini adalah wal jahlu tasawwuru syai'i ay idrakuhu. Jadi tasawwuru syai' maksudnya idrak, mengetahui, membayangkan ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jadi membayangkan sesuatu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jadi apa yang dalam pikirannya itu berbeda dengan apa yang ada dalam realitas. Nah, ini sebenarnya definisi jahal murakkab, bukan jahal basit. Karena ulama pada umumnya membagi jahal ini ada dua. Jahal basit dan yang kedua adalah jahal murakkab. Kalau jahal basit ini adalah intifa'ul ilmi. Betul-betul nggak tahu. Tapi kalau jahal yang didefinisikan oleh Imam Haramain ini adalah jahal murakkab. Dia membayangkan sesuatu dalam pikirannya, namun kenyataannya berbeda. Jadi nggak sinkron maklumat dalam pikirannya dengan wujud kharijinya. Jadi wujud zihni dengan wujud kharijinya itu berbeda. Jadi karena wujud itu ada 4 ya. Ada wujud zihni, ada namanya lafzi, ada namanya katbi, khariji. Jadi wujud itu. Jadi zihni ini dalam pikiran kita. Kemudian lafzi ini yang keluar dari lisan kita. Katbi itu yang kita tulis ini kita. Kemudian khariji ini kenyataan yang ada di luar, gitu. Yang bisa disaksikan dengan ihda al-hawas al-khams, panca indera kita. Baik. Contohnya jahal basit itu ketika ditanya apa arti daripada fikih, dia mengatakan nggak tahu. Nah, ini namanya jahal basit. Tapi kemudian ketika dia tanya apa itu fikih, dia maka menjelaskan adillatul ahkam al-ijmaliyah. Misalkan dia, berarti dia membayangkannya kenyataannya berbeda antara realitas dengan apa yang ada pikirannya. Inilah yang dikatakan sebagai jahal murakkab. Ini kalau bahasanya Ghazali, jahal murakkab ini seperti orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Lalu berikan contoh jahal murakkab di sini kaidrakil falasifah, katanya sebagaimana gambar bayangan para ahli filsafat bahwasanya annal alam wa huwa ma siwallahi ta'ala, selain daripada Allah, qadim. Bahwasanya alam ini adalah qadim. Wa ba'dhum wasafa hadzal jahla bil murakkab. Jadi seperti kalangan falasifah yang menghukumi bahwasanya alam ini adalah qadim. Padahal tidak seperti yang diklaim oleh ahli filsafat. Kemudian dia mengatakan waja'al al-basita 'adam al-ilmi bi syai'i ka'adami ilmina bima tahta al-ardin wa bima fi butun al-bihari wa 'ala ma dzakarahu al-musannif la yusamma hadha jahlan. Kata beliau, jadi definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain yang mendefinisikan jahal itu sebagai tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jadi kalau kita tidak tahu misalkan sesuatu yang ada di bawah bumi atau berada di di tengah laut, itu tidaklah dinamakan sebagai jahal. Jadi jahal itu hanya terbatas pada sesuatu yang terkait dengan tasawwuru syai' yakni ala khilafi ma huwa bihi, yaitu jahal yang sifatnya murakkab. Jadi kalau nggak tahu, antum kalau ditanya apa arti ini, saya nggak tahu.
maka Anda tidak dikatakan sebagai jahil. Tapi kalau Anda memaksa untuk menjawab dan keliru, nah itulah namanya jahal murakkab. Baik. Lalu mu'allif membawa kita kepada penjelasan yang lebih rinci terkait dengan ilmu. Tadi ilmu secara global dijelaskan oleh beliau. Sekarang beliau berusaha untuk mendefinisikan membagi ilmu. Bahwasanya ilmu itu ada ilmu daruri wal ilmu daruri ma la yaqa'u an nadharin wa istidlal, kata beliau. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu nazari dan ilmu daruri. Dan ilmu daruri, kata beliau, ma la yaqa'u an nadharin wa istidlal. Jadi ilmu yang tidak terjadi atas dasar nazar dan istidlal. Seperti apa? Kal ilmi al-waqi'i bi ihdal hawasi al-khamsi al-zahirah. Seperti ilmu yang terjadi dengan salah satu dari 5 panca indera. Seperti as-sama' mendengar, wal basar, wal lams menyentuh, wasyam yaitu mencium, wal dzauq merasakan. Fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi biha min ghairi nadharin wa istidlal. Katanya ini ilmu ini seperti yang oleh apa yang terangkap oleh telinga, pendengaran atau penglihatan, begitu juga merasakan, begitu juga syam yaitu mencium, merasa, zauq yaitu merasakan, menyentuh, lams menyentuh, maka otomatis ketika Anda minum merasakan, waduh ini asin atau enggak, itu langsung ilmunya sifatnya daruri. Artinya nggak mungkin Anda bisa menolaknya. Ini ilmu daruri. Dan ilmu daruri itu tidak hanya bisa dicapai dengan 5 panca indera saja. Bisa juga dicapai ilmu daruri ini dengan tawatur. Begitu juga bisa dicapai dengan badahatul aqli. Jadi tawatur, ketika orang banyak misalnya menyampaikan sesuatu, tentunya Anda akan yakin bahwasanya itu benar adanya. Kan gitu. Nggak sulit untuk begitu juga badahatul aql. Suratul badahatul aql? Diterjemahkan ya. Badahatul aql itu jadi responnya langsung bisa otomatis gitu. Langsung. Tanpa sedikit pun berpikir atau jadi ilmu daruri bisa dicapai dengan tadi yaitu dengan panca indera atau dengan tawatur atau dengan badahatul aqli. Atau bahasa kita spontanitas. Nah, itu mungkin badahatul aql, spontanitas. Logika spontan, Ustaz, gimana? Hah? Logika spontan. Ya, bisa saja. Badahatul aql, spontanitas. Kemudian yang kedua irtijal gitu, Ustaz. Spontanitas. Irtijal. Ya. Irtijal itu mungkin ketika berbicara langsung tanpa teks dan sebagainya, itu maksudnya irtijal. Tanpa persiapan, irtijali. Jadi badahatul aql itu jadi orang ketika misalnya menyebutkan sesuatu langsung spontanitas, akalnya itu bekerja tanpa harus dia berpikir kembali. Kemudian jenis yang kedua ilmu muktasab atau ilmu nazari. Fahuwa al-mawqufu 'ala an-nazari wal istidlal. Yaitu yang bergantung kepada nazar dan istidlal. Seperti halnya apa? Kal ilmi bi anna al-'alama hadithun. Fa innahu mawqufun 'ala an-nazari fil 'alam. Seperti kita mengatakan bahwasanya alam itu hadis, baharu.
Maka itu bergantung pada nazar, pada melihat pada objek alam itu sendiri. Wa ma nusyahiduhu fihi min taghayyur. Yang kita saksikan perubahan, pergerakan yang kita saksikan pada alam tersebut. Maka fayantaqilu min taghayyuri ila hudutsihi. Maka ketika kita melihat bahwasanya alam ini sering berubah-ubah, bergerak seperti ini, maka kita punya pemikiran, punya kesimpulan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya alam itu hadis, katanya. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai al-ilmu an-nazari, ilmu yang bergantung pada nazar dan istidlal. Lalu beliau, kan kita akan bertanya, dari tadi beliau mendefinisikan ilmu daruri, ilmu yang tidak bergantung kepada nazar dan istidlal. Sedangkan muktasab atau nazari, ilmu yang bergantung pada nazar dan istidlal. Kita ingin tahu, apa sih itu nazar, apa itu istidlal. Maka beliau menjelaskan kepada kita, nazar itu maksudnya adalah huwal fikru fi halil manzuri fihi, katanya, liyuaddiya ilal matlub. Jadi al-fikr, fikir, harokat al-aql lah, fikir itu. Jadi memikirkan fi halil manzur, kondisi objek yang sedang dilihat itu, atau yang sedang dikaji atau diteliti. Lalu tujuannya nazar ini untuk apa? Liyuaddiya ilal matlub. Membawa seseorang untuk sampai kepada matlub. Matlub di sini maksudnya adalah hukum, simpulan atau natijah. Wal istidlal itu apa? Talabud dalil. Liyuaddiya ilal matlub, katanya. Istidlal itu juga sama, mencari dalil. Nah, definisi yang dikemukakan oleh Imam Haramain ini adalah definisi am, definisi umum. Karena istidlal itu ada dua. Ada di istidlal bimakna am. Berarti kalau istidlal dengan makna umum ini, dia apa bedanya dengan nazar? Sama saja. Nggak ada bedanya. Karena nazar juga, dengan dia melihat objek tersebut, berpikir, itu juga mencari dalil untuk bisa sampai kepada tujuannya. Yaitu sebagai natijah, kesimpulan pada hukum. Tapi kalau kita definisikan nazar, istidlal dengan definisi khusus, maka dia adalah selain daripada kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Itu dinamakan sebagai istidlal dalam istilahnya al-Amidi. Diikuti oleh juga as-Subki dan lain sebagainya. Famu'addan nazari wal istidlali wahid, katanya. Tujuannya satu. Wa jam'ul musannifi bainahuma fil itsbati wan nafyi ta'kida, katanya. Jadi musannif rahimahullah menyebutkan nazar dan istidlal baik dalam bentuk kalimat positif ataupun kalimat negatif. Ini hanya dalam bentuk sebagian bentuk takkid saja, katanya. Jadi menyebutkan nazar dan istidlal ini oleh musannif itu hanya bentuk penegasan saja menurut Imam Al-Mahalli. Jadi nazar ini bisa bentuknya kalimat positif. Begitu juga istidlal ini bisa dalam bentuk kalimat positif, bisa juga dalam bentuk makna negatif atau kalimat negatif. Baik, sepertinya sudah cukup lama. Waduh, sudah maghrib ini ternyata, ya Allah. Afwan, ini ternyata saya nggak sadar apa yang menjadi target sebenarnya jadi lama ini. Subhanallah wa bihamdik. Baik, karena ternyata terlalu panjang materinya, saya
kira baru sejam saya ngomong. Ternyata sudah hampir 2 jam. Baik, kita buka pertanyaan 10